Hey guys, aku Marcella dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya aku berubah dari begini, dari yang kusam dan butek menjadi yang kayak gini. Aku harus ngaku ya, karena waktu aku kecil, waktu SMP sampai SMA itu aku males banget yang namanya ngerawat muka. Dan kalaupun ngerawat, biasanya aku cuma pakai obat jerawat yang dikasih dari dokter. Udah itu doang sih. Biasanya tuh aku cuma ya cuci muka doang, habis itu pakai obat jerawat. Udah, tok gitu doang. Padahal sebenarnya ada step-step lainnya yang perlu aku lakuin buat mendapatkan muka yang lebih cerah dan bening kayak sekarang. Bahkan sekarang sebenarnya agak keputihan sedikit sih mukaku sebenarnya ya. Dan aku merasa kayak ya beberapa kali agak merasa kayak hantu, agak merasa kayak pocong, tapi ya harus diusahakan gimana caranya dibalancein dengan makeup supaya nggak kelihatan terlalu pucat begitu sih. Jadi ceritanya aku mulai belajar ngerawat muka sendiri itu tuh waktu masuk kuliah sekitar akhir semester 1 gitulah. Jadi aku tuh waktu itu uh, apa ya namanya tinggal bareng sama temanku, jadi kita berdua gitu, satu apartemen. Dan dari situ tuh karena sama-sama cewek gitu kan, jadi kita tuh kadang sering ngobrolin soal gimana sih pemakaian skincare yang bener, gimana sih bikin penampilan tuh jadi lebih menarik, gimana sih bikin rambut tuh jadi lebih gimana gitu. Karena waktu itu aku sama temanku tuh sama-sama punya rambut yang berwarna gitu ya. Nah, jadilah akhirnya aku mulai belajar tuh gimana caranya bikin muka tuh jadi ya setidaknya lebih terawat lah gitulah. Aku tuh tahu aku punya hormon yang nggak seimbang gitu, jadi setiap kali deket-deket udah mau mens itu tuh pasti jerawatnya keluar semua. Nah, itu gimana caranya supaya nggak terlalu sebanyak dulu waktu aku masih awal-awal remaja gitu. Well, anyway, kita langsung aja masuk ke step pertama ya. Yang pertama kali aku lakukan adalah minum air sebanyak-banyak mungkin. Dulu, dulu banget, aku nggak pernah mau yang namanya minum air ya. Palingan minum air tuh waktu SMP SMA, aku tuh minum palingan cuma sebotol doang. Ya sebotol yang 600 mili itu aku bawa ke sekolah dan itu nggak habis. Terus di rumah aku palingan cuma minum segelas atau 2 gelas gitu, yang palingan gelasnya cuma setinggi ini gitu. Jadi ya nggak banyak banget gitu minumnya. Dan tapi sekarang karena aku tahu gimana air itu tuh sangat menghidrasi tubuh, dan kalau misalnya tubuh itu terhidrasi, kulit kita tuh juga terhidrasi. Nah, kalau kulit kita terhidrasi, kulit itu bakalan lebih gampang menyembuhkan diri, dan kulit yang terhidrasi itu bakalan bikin perubahan perubahan sel kulit itu makin cepat gitu loh. Jadi kulit kita yang mati itu bakal tergantikan dengan kulit yang baru terus. Jadi ya karena itu kita butuh yang namanya minum air putih banyak-banyak setiap hari. Kalau aku sekarang sih aku minum air putih segini nih. Segini, ini tuh satu botol sekitar 1 liter. Yap, 1 liter, dan aku minum kadang 3 sampai 4 botol ini sehari. Emang kesannya banyak ya, kesannya kayak onta juga ya, cuman kalau nggak minum sebanyak itu aku malah jadi kayak merasa pusing, terus sakit tenggorokan, terus jadi kayak lemes gitu loh. Jadi karena udah kebiasa minum air sebanyak itu, ya begitulah jadinya. Walaupun sebenarnya terkadang itu membuat aku bolak-balik ke WC terus ya. Biasa kalau aku di kantor tuh aku minimal ke WC itu 7 sampai 8 kali sehari. Nah, kalau misalnya di rumah itu biasa lebih ya, karena kan lebih enak gitu ke WC-nya. Jadi ya begitu, jadi ada after effect-nya. Walaupun sebenarnya memang minum air putih terlalu banyak itu nggak baik. Karena aku udah pernah ngerasain sendiri, itu tuh pala tuh jadinya pusing. Jadi katanya tuh kalau kita minum air kebanyakan, otak kita tuh jadinya melebar gitu. Jadi dia menekan tengkorak kita, jadinya bikin pusing gitu loh. Makanya aku sekarang ya minum air secukupnya aja, dan secukupnya aku tuh 3 sampai 4 liter sehari sih gitu. Nah, kulit yang dehidrasi tadi aku bilang itu sebenarnya faktor penyebabnya tuh ada banyak ya. Salah satunya tuh, dan yang kedua adalah malas pakai pelembab sih. Aku ya seperti aku bilang, aku cuma cuci muka doang terus pakai obat jerawat udah toh. Padahal sebenarnya pelembab itu penting banget, karena pelembab itu jadi kayak waktu kulit kita itu enggak dilembapin, jadi kulit kita tuh kayak ada bolong-bolongnya gitu loh.
Nah, kalau kita pakai pelembab, nah pelembabnya itu tuh bakal nutupin bolong-bolongnya itu. Jadi tekstur kulitnya tuh jadi bakalan jadi makin rata, terus makin halus, dan yang paling penting adalah makin cerah. Makanya itu penting banget kenapa kita perlu pakai pelembab. Ya, karena itu tadi akan lebih bagus lagi kalau kalian bisa cari pelembab yang ada SPF-nya. Nah, terus yang ketiga adalah waktu aku masih sekolah, aku juga sering yang namanya melakukan begadang hampir setiap malam. Ya, tidur tuh paling cepet jam 11 malam, sedangkan yang paling lama tuh aku bisa tidur sampai jam 1 jam 2 gitu karena main game. Harus bangun pagi itu jam setengah 6 untuk siap-siap sekolah karena masuk jam 7, sedangkan aku baru tidur jam 2. Jadi ya gitu, aku baru kurang tidur banget gitu, jadi cuma 4,5 jam gitu, dan itu hampir dilakukan setiap hari, apalagi kalau weekend itu makin parah. Cuma ya bagusnya aku bisa bangun agak lebih siang sih, cuma ya tetap aja itu nggak bagus gitu untuk kulitku. Nah, jadi karena kurang tidur itu, makanya kulit kita tuh juga jadi dehidrasi gitu. Walaupun udah minum banyak-banyak ya, karena gimana pun juga waktu kita tidur, tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki sel-sel kulitnya supaya jadi lebih bagus. Makanya kalau kurang tidur, sering begadang, otomatis pasti kulit itu bakalan jadi lebih kusam dan juga lebih bermasalah. Jadi aku saranin lebih baik kalian jangan tidur terlalu malam deh, daripada kulitnya kusam. Nah, yang keempat yang gak pernah aku lakuin waktu aku sekolah adalah aku gak pernah yang namanya nge-scrub muka. Yap, aku baru nge-scrub muka itu, baru belajar nge-scrub muka itu waktu, ya itu tadi yang waktu aku baru masuk kuliah semester 1, akhir-akhir semester 1 gitu. Dan itu pun aku ngeliat gara-gara ya biasa ngeliat dari YouTube lagi. Oh gitu ya cara orang biar mukanya jadi cerah ya. Kok aku nggak pernah ngelakuin itu ya? Ya kayak gitulah, bodohnya kayak gitu ya. Scrub itu buat apa? Scrub itu buat menghilangkan sel kulit mati. Jadi setiap harinya tuh kulit kita itu pasti memproduksi sel kulit mati gitu loh. Nah, kalau misalnya kita biarin sel kulit mati itu ada di kulit kita, namanya dia jadi akan menumpuk gitu, dan percuma aja ada sel kulit baru yang apa ya, kalau sel kulit baru itu terproduksi, dia tuh nggak bisa ke permukaan kulit kita karena ketahan sama sel kulit matinya gitu loh. Nah, makanya kenapa kita butuh scrub, supaya bisa ngilangin sel kulit mati ini, supaya sel kulit yang baru bisa naik ke permukaan kulit dan bikin mukanya jadi lebih cerah, halus, lembut, dan nggak bermasalah gitu deh. Dulu pertama-tama aku nge-scrub itu pakai gula sama madu. Ya, gula sama madu, jadi aku scrub di muka gitu, atau enggak aku pakai kopi bubuk gitu yang asli ya, kopi bubuk asli yang nggak ada gula, nggak ada creamernya gitu. Itu sama aku kasih air dikit atau nggak kasih madu gitu, terus kasih air dikit untuk nge-scrub muka aku. Tapi sekarang aku lebih pilih scrub biasa sih. Aku kalau nggak salah pernah baca gitu lah, kalau gula itu nggak bagus buat kulit sih. Coba aku search dulu ya. Oke, yap, benar, aku baru search, dan ternyata katanya gula itu punya tekstur yang agak kasar dan agak gimana ya, agak tajam gitu loh di sisi-sisinya. Jadi dia nggak bulat sempurna gitu, jadi dia ada tajam-tajamnya. Makanya nggak boleh dipakai untuk muka karena bisa bikin kulit iritasi dan bikin kulit jadi merah-merah gitu deh. Makanya aku nggak pernah lagi pakai itu, aku pakai Senif. Untuk nge-scrub sendiri, aku saranin kalian untuk ngelakuinnya 1 minggu sekali aja kalau kalian punya kulit yang kering dan sensitif. Tapi kalau kalian punya kulit yang berminyak banget, lebih baik dilakuinnya 2 kali seminggu, karena biasanya kulit berminyak itu lebih apa ya, kesannya lebih kayak jorok gitu loh. Jadi harus dibersihin pori-porinya lebih sering daripada yang kulitnya kering atau sensitif. Yang terakhir dan yang paling penting adalah nggak pernah melupakan yang namanya sunscreen. Percaya atau enggak, aku baru kenal sunscreen itu waktu aku lulus kuliah. Enggak, sebelum lulus kuliah. Jadi sekitar semester 7 lah, semester 7, semester 8 gitu, waktu aku benar-benar makin mendalami apa itu dunia skincare dan beauty lah ya, begitu-begitulah. Nah, jadi setelah aku tahu betapa pentingnya sunscreen, jadi aku pakai lah. Awalnya tuh aku cuma ngambil doang dari adekku yang udah sok-sokan tahu duluan gitu soal sunscreen, dan ternyata aku cocok gitu loh pakainya, dan itu
Sunscreen pertamaku adalah sunscreennya Emina yang sampai sekarang masih aku pakai. Sebenarnya nggak heran sih kenapa mukaku tuh jadi kusam banget waktu SMP SMA gitu, karena kan waktu SMP SMA tuh kita kan aktif banget gitu ya, dan apalagi kalau olahraga tuh aku selalu dilakukan di luar ruangan gitu loh, dan dilakukan 2 jam ya, 2 jam tanpa sunscreen ya udah pasti lah yang namanya muka tuh kebakar jadi kusam, ya udah pasti lah gitu, apalagi seminggu sekali. Belum lagi aku juga kadang pas istirahat gitu kan pasti keluar lah main gitu, kena matahari sedikit lah apalah ya, udah pastilah kena kebakar matahari gitu, dan lo nggak pakai sunscreen apalagi kan udah pasti, ya udah pasti kusam gitu loh. Dan nyeselnya tuh baru tahu waktu semester 7 semester 8 gitu ya, padahal aku waktu dulu kuliah aku kan ngekos, dan ngekosnya tuh deket banget sama ini, sama kampus ya, jadi gara-gara itu aku jalan kaki dan nggak pakai sunscreen ya muka tetap kusam, tetap butek gitu loh. Walaupun dulu tuh aku nggak pakai sunscreen, aku akalin ya dengan cara pakai masker, terus aku pakai payung setiap hari ke kampus, dan itu tuh langsung berkurang jauh banget, langsung cerahan mukanya, dan semua teman-teman aku tuh pada ngomong, ih gila muka lo agak cerah deh, asik ya. Tapi padahal mah sebenarnya kalau pakai sunscreen itu mah sama aja efeknya. Makanya kenapa sih sunscreen itu penting banget? Yaitu tadi untuk menangkal yang namanya sinar matahari supaya muka kita nggak gampang kusam, nggak gampang bermasalah, dan yang paling penting nggak gampang tua tuh, nggak gampang keriputan dan segala macam. Well, itu dia 5 tips dari aku gimana caranya bikin muka jadi enggak lagi kusam dan butek. Aku harap tips ini sih bisa membantu kalian, terutama kalian yang masih sekolah dan masih aktif banget berkegiatan di luar rumah. Gimana caranya untuk ngebuat muka kalian itu enggak kusam, enggak butek, jadi supaya kalian lebih pede lah sama penampilan kalian. Well, anyway guys, thank you for watching and see you again. Bye-bye!